Ya itu, mau ngetes kita tahu apa enggak gitu. Baik teman-teman wartawan, kita bertemu lagi untuk membuat penjelasan mengenai pelaksanaan APBN 2024. Yang kita tahu semuanya bahwa ini adalah dalam situasi di mana Presiden terpilih sudah mulai dengan kabinet merah putih. Dan oleh karena itu di dalam pelaksanaan APBN 2024 untuk 2 bulan lebih terakhir ini adalah di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan seluruh kabinet merah putih. Nah, hari ini kami akan menyampaikan status dari APBN hingga akhir Oktober. Sehingga kita nanti akan juga menjelaskan bagaimana kondisi perekonomian, terutama tentu teman-teman wartawan mengikuti juga situasi pemilihan umum di Amerika Serikat, dan juga kondisi di dalam perekonomian kita yang akan terefleksikan sebagian di dalam beberapa angka di APBN kita, dan juga operasi dari APBN kita, terutama dari sisi belanja dan pembiayaan. Nanti juga akan disampaikan oleh Wamen Tommy mengenai pertemuan G20 dan annual meeting IMF World Bank di Washington DC yang Pak Wamen Tommy menghadirinya untuk mewakili Indonesia. Di dalam pertemuan ini, teman-teman wartawan juga sudah notice bahwa Kementerian Keuangan menambah satu lagi wakil menteri, yaitu Wakil Menteri Anggito Abimanyu. Ada di, boleh tepuk tangan. Ya. Beliau bukan wajah yang asing di Kementerian Keuangan karena dulu bersama saya juga sebetulnya di Kementerian Keuangan pada periode 2004-2010. Jadi masih merupakan wajah lama yang kemudian diperbarui. Moga-moga sudah nampak lebih matang kayaknya. Baik, sementara seluruh line up untuk eselon 1 terlihat masih sama, walaupun duduknya sekarang dibuat 2 layer. Kayaknya kalau terlalu panjang malah nggak masuk kalau di foto katanya. Jadi dikumpulkan di tengah. Teman-teman wartawan barangkali juga sudah melihat bahwa di Kementerian Keuangan akan ada perubahan nomenklatur dari beberapa yang nanti mungkin kita sampaikan apabila ada yang bertanya. Tapi kalau tidak ya mungkin nanti di lain kesempatan. Baik, itu adalah beberapa hal yang mungkin update dan perubahan terhadap Kementerian Keuangan. Untuk kinerja APBN hingga Oktober 2024, kami sampaikan kepada teman-teman wartawan bahwa pendapatan negara mencapai 2.247,5 triliun rupiah. Ini artinya 80,2% dari target APBN 2024 sudah kita kumpulkan dan ada kenaikan 0,3% dibandingkan periode Oktober tahun 2023. Dari sisi belanja negara, APBN telah membelanjakan 2.556,7 triliun rupiah. Ini artinya 76,9% dari pagu anggaran di APBN 2024 telah dibelanjakan, 76,9%. Kalau dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 14,1% year on year. Dan ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik. Defisit sampai dengan akhir Oktober tercatat 309,2 triliun rupiah. Atau kalau dalam GDP 1,37% terhadap
PDB atau produk domestik bruto atau gross domestic product. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR. Sedangkan dari sisi keseimbangan primer, kita masih mengalami surplus sebesar 97,1 triliun rupiah, dan ini berarti keseimbangan primer positif. Seperti diketahui untuk APBN 2024, postur yang sudah ditetapkan dalam undang-undang defisit adalah dirancang dengan 2,29% dari PDB. Ini berarti defisit ini masih lebih kecil dibandingkan yang ada di dalam APBN undang-undang. Baik, untuk nanti akan dijelaskan secara lebih detail terhadap dari postur-postur ini. Kami mulai dulu dengan bacaan kondisi perekonomian baik global maupun nasional, yang nanti juga terlihat dan tercermin di dalam angka-angka di dalam APBN kita. Kita lihat sekarang dari sisi globalnya yang memang sangat dinamis dan cenderung memberikan dampak secara global karena event-event politik terjadi di negara-negara besar yang menentukan. Amerika Serikat sendiri baru saja selesai melakukan pemilihan umum untuk presidennya dan juga untuk Senat. Di situ terlihat bahwa Presiden Donald Trump terpilih kembali ya di dalam pemilu ini. Pada saat yang sama itu juga nanti akan menimbulkan banyak sekali policy yang tentu berubah karena Presiden Trump didukung oleh Partai Republikan, sedangkan yang saat ini Presiden Biden adalah dari Demokrat. Beberapa perubahan di dalam policy telah menimbulkan reaksi sesaat atau langsung dari market seperti ekspektasi terhadap penurunan pajak korporasi, adanya ekspansi belanja, kenaikan dari tarif import terhadap negara-negara yang berdagang dengan Amerika terutama terhadap RRT juga diantisipasi. Kemudian antisipasi terhadap bagaimana dampak terhadap masalah keamanan dan perang di berbagai kawasan di dunia. Satu hal yang juga sangat berbeda adalah Presiden Donald Trump itu dari sisi isu perubahan iklim sangat berbeda dibandingkan Presiden Biden dari Partai Demokrat, di mana untuk Presiden Trump lebih komitmen untuk penurunan CO2 terutama dari energi itu berbeda atau tidak mengikuti seperti yang dilakukan oleh Presiden Biden. Ini tentu akan memberikan dampak baik terhadap harga minyak dunia maupun terhadap tren ke depan dari isu-isu yang terkait dengan climate change maupun energi. Ekonomi Amerika sendiri masih sangat resilient, pertumbuhan kuartal ketiganya di 2,7%, pasar tenaganya masih cukup kuat, pengangguran di 4,1%, dan inflasi sudah mulai menurun di level 2,4%. Inflasi ini karena adanya sedikit kenaikan harga pangan yang telah menyebabkan Federal Reserve melakukan kebijakan untuk memangkas kembali suku bunga Fed Fund Rate 25 basis point pada 2 hari yang lalu. Yield US Treasury terutama yang 10 tahun mengalami kenaikan karena ekspektasi terhadap nanti APBN di Amerika Serikat yang cukup ekspansif. Sehingga yield dalam hal ini naik pada level 4,4% dan dolar mengalami penguatan. Ini semuanya terjadi di Amerika Serikat, tapi karena Amerika Serikat adalah negara terbesar di dunia dari sisi size ekonominya dan penggunaan US dollar
bahkan melebihi dari 50% transaksi di seluruh dunia, tentu mempengaruhi ke seluruh perekonomian global. Di belahan ekonomi yang lain, Eropa dalam hal ini masih dalam kondisi struggle untuk boosting growth-nya. Negara-negara besar seperti Jerman dan Perancis juga masih dalam situasi yang cukup tidak baik dari sisi growth-nya, sehingga growth overall di Eropa hanya 0,9%, inflasi di level 2%. European Central Bank telah menurunkan atau memangkas suku bunga policy rate-nya dan sekarang di level 3,4. Demikian juga dengan Inggris yang masih mengalami kondisi pelemahan ekonomi dan berusaha memboost perekonomiannya lagi, sehingga Bank of England juga telah memangkas suku bunganya sekarang pada level 4,75%. Tiongkok dalam hal ini sebagai negara perekonomian size-nya kedua terbesar di dunia juga masih dihadapkan pada kondisi property market yang lemah dan juga isu dari utang pemerintah daerahnya yang belum selesai. Dalam hal ini telah diupayakan oleh Central Bank China, yaitu People Bank of China, PBOC, mengumumkan stimulus dari sisi moneter pada akhir September yang lalu, sementara dari sisi fiskal juga diestimasi akan ada tambahan stimulus sebesar 2 hingga 7 yuan triliun. Pertumbuhan pada bulan Oktober untuk ekspor di RRT mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu 12,7, sementara import mereka mengalami kontraksi 2,3%. India yang selama ini menjadi salah satu emerging market dengan size ekonomi yang juga besar, mengalami kenaikan inflasi yaitu pada level 5,5%, sementara dalam hal ini Reserve Bank of India menjadi agak dalam posisi untuk adjustment terhadap suku bunganya mungkin akan terkendala dengan inflasi di India yang relatif tinggi dan meningkat. Di Timur Tengah kita mengikuti serangan balasan dari Iran ke Israel dan menimbulkan berbagai spekulasi dampak mengenai seberapa besar meluasnya perang di Timur Tengah ini yang akan mempengaruhi rantai pasok terutama terhadap ekspor minyak yang mensuplai 20% dari minyak dunia. Sementara itu di negara-negara tetangga kita di ASEAN relatif dalam posisi yang cukup baik. Growth di ASEAN bahkan recover, beberapa memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi seperti Vietnam dan bahkan Malaysia tetangga negara kita. Kalau kita lihat pertumbuhan berbagai negara di dunia dibandingkan dengan Indonesia yang kuartal ketiga kemarin juga baru dikeluarkan oleh BPS. Kita lihat untuk ASEAN pertumbuhan kuartal ketiga 7,4, Malaysia 5,3, ini yang sudah mengeluarkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia 4,95, untuk Cina 4,6, Singapura 4,1. Kalau kita lihat Singapura mengalami pertumbuhan kuartal ketiga yang melonjak cukup tinggi dibandingkan dengan kuartal 1 dan 2-nya. Sementara itu masih beberapa negara yang tadinya mengalami kontraksi seperti South Africa sekarang sudah mulai tumbuh. Dan tadi saya sampaikan Amerika, negara-negara terutama di Latin Amerika seperti Meksiko masih dalam posisi yang pertumbuhan yang relatif lemah, yaitu di bawah 2% atau hanya 1,5%. Korea pun juga sama, masih belum recover. Dan kita lihat Perancis, Euro secara umum maupun Jerman yang bahkan masih mengalami kontraksi ekonomi. Ini yang tadi secara umum saya sampaikan. Secara global, aktivitas manufaktur juga masih melemah, yaitu di 49,4. Ini adalah kontraksi sejak bulan Juli yang lalu. PMI dari negara-negara G20 kalau kita lihat yang paling tinggi
dan abid adalah India di 57,4, namun sebagian besar lainnya adalah dalam posisi stagnan atau bahkan kontraksi. Jadi kalau kita lihat distribusi dari PMI pada bulan Oktober untuk negara-negara G20 dan ASEAN 6 yang kontraktif 56,5%, sedangkan yang ekspansif adalah 43,5%. Negara kita juga masih dalam situasi kontraksi di 49,2, sedangkan negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, dan Singapura, dan bahkan Thailand sekarang sudah pada level even yaitu di 50. Sedangkan negara-negara lain masih dalam posisi kontraksi. Harga komoditas, meskipun kalau dibandingkan tahun lalu kita lihat levelnya adalah lebih rendah dan ini nanti terpengaruh pada penerimaan pajak maupun bea cukai kita dan PNBP. Namun overall dia masih stabil, beberapa mengalami kenaikan sedikit trennya seperti CPO yang month to month growth dari harganya itu tumbuh 10,7. Namun kita lihat year on year-nya adalah tumbuhnya hanya 4,7, artinya dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi kalau kita lihat ini ada suatu kenaikan yang cukup promising selama beberapa bulan terakhir. Year to date untuk CPO kita juga tumbuh 41% untuk harganya. Untuk harga gas, year on year masih mengalami negatif growth 21%, month to month-nya juga negatif growth. This is despite the Middle East situasi mengalami gejolak. Untuk harga minyak juga kita lihat year on year-nya negatif 2,1, month to month-nya masih 8,2. Jadi kalau kita lihat sekarang Brent di 74,5 dolar per barel. Untuk coal, kita lihat year on year growth-nya harganya masih negatif sangat dalam 25,1%. Jadi kalau kita lihat coal dan gas hampir sama kontraksinya, sedangkan month to month-nya juga masih mengalami penurunan 5%. Untuk harga pangan seperti rice mengalami penurunan year on year 1% dan ini dari sisi inflasi volatile food nanti akan terlihat. Teman-teman wartawan, kemarin BPS telah menyampaikan bahwa kuartal ketiga dari perekonomian kita growth-nya 4,95. Kalau kita lihat di komposisi dari pengeluaran atau agregat demand dan dari sisi produksi kita lihat di sini. Untuk konsumsi rumah tangga 4,91 ini masih comparable dengan situasi Q2 2024. Sedangkan kalau kita lihat investment, pembentukan modal domestik brutonya PMTB ini tumbuhnya sebetulnya lebih baik dan lebih kuat dibandingkan kuartal sebelumnya yaitu 5,15%. Untuk dua ini, konsumsi rumah tangga dan PMTB sudah menjelaskan lebih dari 80% dari GDP kita. Jadi kalau kita lihat underlying-nya kita masih kuat. Konsumsi pemerintah kita lihat growth-nya cukup tinggi 4,62. Ini konsisten dengan tadi saya sampaikan belanja pemerintah pusat tumbuhnya tadi 14%. Untuk ekspor kita mengalami pertumbuhan yang juga lebih bagus dibandingkan kuartal sebelumnya 9,09%. Itu berarti sesuatu yang cukup positif. Hampir konsisten dengan tadi RRT juga mengalami ekspor yang juga pertumbuhannya melonjak cukup bagus. Namun kita juga mewaspadai import kita tumbuhnya double digit di 11,47%. Ini mungkin yang perlu karena kalau ekspor minus import, dalam hal ini importnya adalah 20% terhadap GDP kita, tapi itu faktor negatif, tentu kita perlu untuk menjaga, terutama nanti untuk trade account kita. Untuk sisi production atau supply side, kita lihat manufacturing kita juga tumbuh di kuartal ketiga ini lebih kuat dibandingkan dua kuartal sebelumnya, yaitu 4,72%. Kuartal sebelumnya tumbuhnya 3,95%. Namun pertanian tumbuhnya masih relatif rendah di 1,69% dibandingkan kuartal sebelumnya yang 3,25%.
Kita berharap pada musim panen pada bulan-bulan ke depan di kuartal keempat kita mendapatkan pertumbuhan pertanian yang lebih baik. Untuk perdagangan juga masih comparable dibandingkan kuartal sebelumnya 4,82. Sedangkan untuk konstruksi kita lihat masih relatif kuat di 7,48. Pertambangan sedikit mengalami pemulihan di 3,46% growth-nya dibandingkan kuartal sebelumnya. Transportasi masih relatif stabil pada level 8,64, lebih rendah dari kuartal sebelumnya. Namun nanti menjelang kuartal keempat, biasanya akhir tahun kegiatan dari mobilitas masyarakat akan meningkat lagi. Infokom tumbuhnya relatif agak turun tipis di 6,86 dibandingkan kuartal sebelumnya yang 7,66. Jasa keuangan growth-nya 5,49 dan akomodasi makan minum tumbuh di 8,33. Ini agak relatif lebih rendah dibandingkan kuartal kedua. Mungkin kalau kita lihat kuartal kedua kenapa transport maupun Mamin dalam hal ini agak melemah, karena kuartal kedua itu adalah biasanya dengan perubahan adanya liburan akhir tahun untuk pelajaran dan di situ akan muncul aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan kuartal ketiga yang biasanya sudah normal kegiatan aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Sehingga ini ada faktor seasonal. Mungkin belum merupakan suatu tren yang perlu untuk kita lihat. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan masyarakat dari sisi daya beli maupun dari pengeluaran maupun dari sisi produksi di breakdown dibandingkan 5 tahun terakhir dari 2020, tentu 2020 adalah situasi COVID, jadi mungkin itu komparasinya hanya untuk memberikan reference bahwa kita pernah mengalami tahun 2020 yang negative growth. Tapi kalau kita lihat di dalam tren pertumbuhan dari sisi pengeluaran untuk kuartal ketiga 2024 ya dalam hal ini dibandingkan performance dari 2023 mungkin yang dianggap relatif waktu itu harga komoditas masih tinggi dan kita lihat kalau kita lihat consumption rumah tangga di 4,9 itu masih lebih baik dibandingkan kondisi 1 tahun di 2023 yang 4,8. Demikian juga kalau kita lihat PMTB kita 4,5 slightly better dibandingkan tahun 2023 the whole year yang 4,4. Sedangkan ekspornya tumbuh 6,2 itu jauh lebih baik dari tahun lalu yang year on year-nya 1,3. Sedangkan importnya tumbuh 6,9 tahun lalu negative growth. Nah, kalau kita dekomposisi ini, kita bisa memberikan perspektif mengenai tren dari pertumbuhan perekonomian, terutama dari sisi agregat demand. Pemerintah akan terus waspada, tapi dalam hal ini apa yang terjadi walaupun kemarin headline-nya 4,95 slightly below 5, tapi kalau di round up itu sebetulnya tetap di 5% dan komposisinya masih relatif robust. Dari sisi produksi juga kita lihat di sini untuk manufaktur masih tumbuh di 4,3, sedikit lebih lemah dibandingkan tahun sebelumnya, tapi dari sisi konstruksi ini mengalami pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, apalagi tahun 2022. Dan untuk sektor perdagangan masih relatif stabil sama seperti tahun lalu. Jadi ini untuk memberikan perspektif bahwa pemerintah mewaspadai tren dari pertumbuhan ekonomi kita sama dengan indikator-indikator lain seperti inflasi, kemudian kesempatan kerja atau unemployment dan kemiskinan, maupun berbagai indikator lain yang merupakan indikator yang ada di dalam APBN yang harus kita terus lihat. Dan kita tentu akan terus menjaga agar kebijakan pemerintah tetap bisa mendukung perbaikan dari kinerja perekonomian kita. Kinerja sektor manufaktur yang tadi saya sampaikan, terutama untuk sektor padat karya, dalam hal ini mengalami perbaikan cukup kuat di triwulan ketiga, dan kita tentu akan terus melihat bagaimana pertumbuhan terutama dikaitkan dengan persaingan global. Dan kalau kita lihat
trade akan menjadi salah satu isu yang paling menonjol dan kontensius, yang paling tegang ya dari pergaulan antar negara. Karena sekarang hampir semua negara tidak segan menggunakan tarif atau dalam hal ini perang dagang di dalam menjaga industri maupun perekonomian masing-masing. Ini adalah sesuatu yang harus menjadi juga perhatian bagi kita semuanya. Dalam hal ini bagi Presiden Prabowo telah menyampaikan pada para menteri untuk terus berkoordinasi di dalam melihat perkembangan dari sektor manufaktur maupun dari sisi perkembangan trade antar negara ini. Nah, kalau kita lihat untuk industri subsektor padat karya yang sebelah kanan bawah, industri alas kaki masih tumbuh di Q3 di 10,1, industri TPT tumbuh 7,4, dan industri furniture masih tumbuh 6,8. Sedangkan untuk sektor manufaktur kalau kita lihat di sebelah kanan atas, dalam hal ini logam dasar tumbuh 5,8, industri 12,4 karena warnanya antara biru dengan hijau. Industri mamin tumbuh 5,8 dan industri elektronik di Indonesia tumbuh 7,3. Jadi beberapa sektor yang selama ini mungkin menarik untuk diikuti masih relatif tumbuh cukup baik, meskipun kita tetap waspada terhadap berbagai perkembangan terutama dikaitkan dengan perubahan konstelasi geopolitik dunia. Untuk harga pangan yang cukup baik tadi telah menyumbangkan tadi terjaganya daya beli masyarakat. Makanya konsumsi yang masih tumbuh di 4,9 itu menggambarkan bahwa daya beli masyarakat tahun lalu tadi kita lihat untuk gross itu konsumsi tumbuhnya 4,8. Ini karena Anda lihat tahun-tahun lalu itu harga pangan melonjak sangat tinggi dan itu menyebabkan pertumbuhan dari consumption dari rumah tangga agak mengalami tekanan. Tahun 2024 ini kita terus mengalami menjaga harga pangan ini, dan ini tampak dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih terjaga tadi di 4,9. Indonesia dari sisi inflasi masih relatif baik, 1,7%, kita konsisten tetap di bawah meskipun negara-negara mengalami, terutama bahkan negara maju, sempat mengalami pertumbuhan inflasi yang sangat tinggi. Meskipun mereka sekarang sudah cenderung turun di 2%, tapi tadi kita lihat di Eropa, beberapa masih juga mengalami inflasi yang relatif untuk 2% itu untuk ukuran Eropa masih lebih tinggi. Kita lihat untuk beberapa emerging market masih mengalami inflasi yang relatif tinggi seperti India tadi 5,5%, bahkan Rusia di 8,6. Yang dua outlier seperti Turki yang mengalami inflasi 48% dan Argentina di atas 200%, itu mereka dalam kondisi ekonomi yang relatif tidak normal atau sehat. Kita lihat dari sisi pasar keuangan, ada improvement, namun kita juga lihat untuk pergerakan terutama dengan terpilihnya kembali Presiden Trump, itu memberikan juga sentimen yang cukup kuat pada minggu ini. Kalau kita lihat pergerakan nilai tukar kita sempat mengalami penguatan yang cukup kuat sampai dengan Oktober yang lalu, bahkan nilai tukar kita mencapai 15.200. Kemudian terjadi lagi sentimen global terutama dikaitkan dengan tadi berapa besar Fed Fund Rate akan dipotong atau diturunkan lagi, dan sekarang dengan terpilihnya Presiden Trump tadi saya sampaikan dolar indeks mengalami penguatan sehingga nilai tukar rupiah kita kemarin cenderung dalam minggu ini mengalami tekanan. Namun overall nilai tukar kita mengalami koreksi 2,68%. Kalau dibandingkan dengan banyak negara-negara yang lain, baik negara G7 maupun G20, Indonesia relatif masih cukup baik dari sisi nilai tukar kita. Depresiasi 2,68%, dibandingkan seperti Kanada bahkan depresiasinya 4,46%, dan Filipina di 5,69 untuk pesonya, Korea
di 6,79. Kita lihat yield dari surat berharga negara kita, yaitu Indo yang merah 6,76, sedikit mengalami peningkatan pada minggu terakhir ini, namun kemarin sebetulnya sampai dengan Oktober mengalami penurunan yang cukup baik. Kalau kita lihat dibandingkan US Treasury 10 tahun yang tadi mengalami tekanan ke atas di 4,4, spread antara Indo 10 tahun local currency bond dengan US Treasury 10 tahun dollar denominated itu kita masih sangat cukup rendah. Dan ini juga kalau walaupun Fed Fund Rate mengalami penurunan, tapi counter sentimen terhadap politik di Amerika terutama dari sisi terpilihnya Presiden Trump dan outlook atau proyeksi terhadap budget, federal budget memberikan dampak yang berbeda terhadap US Treasury. Nah, untuk capital flow sebetulnya surat berharga negara kita mengalami inflow atau masuknya capital dari luar untuk pembelian surat berharga kita sepanjang Oktober adalah 14,98 triliun. November kemarin dengan adanya sentimen pemilihan dari Amerika Serikat terjadi outflow sebesar 4,12. Secara year to date SBN kita menghadapi atau menerima inflow sebesar 39,4 triliun rupiah dan ini yang menyebabkan yield dari Indo 10 tahun masih relatif kita jaga. Itu adalah kondisi perekonomian kita yang akan terus kita pantau, kita kelola terutama menjelang akhir tahun dan kita tentu akan mengikuti nanti perkembangan di kuartal keempat untuk APBN sendiri maupun perekonomian secara keseluruhan. Kita berharap nanti akan tetap terjaga sampai akhir tahun dalam posisi yang positif. Nah, sekarang